Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diranovi Melinda dengan NPM 220120101125. Dan di sini saya untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah analisis multivariat dengan menggunakan metode PET analisis terhadap data yang telah disediakan dengan judul menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada produsen body. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa uji dalam analisis multivariat, yaitu yang pertama ada uji hipotesis, lalu yang kedua ada hubungan kausalitas antar variabel pada model 1 dan model 2, lalu yang ketiga ada koefisien determinasi model 1 dan model 2. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS, kita klik file, lalu kita klik import data, lalu Excel. Nah, di sini saya menggunakan data yang ganjil karena NPM saya itu akhirannya 125, makanya saya menggunakan data ganjil. Lalu kita klik open. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik data view, lalu untuk yang nomor ini kita klik kanan, lalu kita clearkan. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita balik ke variable view. Nah, untuk X-nya ini kita labeli lingkungan kerja. Untuk yang Z-nya ini ada kepuasan kerja. Dan Y-nya ini kinerja karyawan. Nah, untuk measure-nya ini kita ordinalkan semua kecuali untuk label lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Nah, untuk label lingkungan kerja ini kita pakai yang scale. Untuk yang label kepuasan kerja ini kita menggunakan scale juga. Untuk label kinerja karyawan itu kita menggunakan skill juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung masuk ke analyze. Lalu kita klik regression, lalu kita klik yang linear. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk variabel dependennya itu kita pakai yang kepuasan kerja. Untuk independennya itu kita menggunakan lingkungan kerja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik statistics. Lalu kita centang di bagian covariance matrix dan collineative diagnostic. Nah, kalau sudah, kita continue. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini adalah hasil output SPSS dan interpretasi pada model 1. Nah,
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, nilai signifikan untuk variabel lingkungan kerja yaitu 0,001 yang lebih kecil dari batas signifikan yaitu 0,05. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa lingkungan kerja itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis pertama untuk H1 itu dinyatakan diterima. Ini merupakan uji hubungan kausalitas antar variabel dan uji hipotesis. Lalu untuk yang kedua, uji koefisien determinasi pada model 1 yaitu berdasarkan perhitungan untuk nilai R² sebesar 0,109 ini tuh menunjukkan bahwa kontribusi variabel lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja merupakan sebesar 10,9%, yang artinya lingkungan kerja itu memberikan pengaruh yang cukup terhadap tingkat kepuasan kerja. Sementara sisanya sebesar 89,1% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam metode penelitian ini. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis output SPSS interpretasi model yang kedua. Selanjutnya yaitu klik analisis, terus kita klik yang regression, lalu kita klik yang linear. Nah, kalau sudah untuk dependennya kepuasan kerja ini kita klik, kita hapus, lalu kita ganti yang kinerja karyawan menjadi dependen. Nah, kalau sudah untuk independennya ini itu kita masukkan yang kepuasan kerja. Kalau sudah, kita lihat di statistik apakah sudah tercentang. Nah, kalau sudah kita continue, lalu kita klik OK. Nah, jadi ini merupakan uji hubungan kausalitas antar variabel dan uji hipotesis. Nah, diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel lingkungan kerja adalah 0,000. 0,00 yang berada di bawah batas signifikan yaitu 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik lingkungan kerja yang tercipta, maka semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. Nah, diketahui nilai signifikan untuk variabel kepuasan kerja sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,5 ini tuh menandakan bahwa kepuasan kerja itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yang berarti bahwa peningkatan kepuasan kerja karyawan akan berkontribusi pada peningkatan kinerja mereka dalam organisasi. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi model 2 yang ini. Nah, untuk nilai adjust R² pada model 2 ini sebesar 0,270 yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan lingkungan kerja itu mampu mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 27%, sedangkan sisanya itu 73% yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, selanjutnya itu perhitungan pada Showbell test atau uji mediasi pada Showbell test. Nah, di sini tuh ada input A, B, SA, dan SB. Nah, untuk input yang A itu kita lihat di SPSS. Input yang A itu untuk yang A itu tadi kita mengambil yang lingkungan kerja ini, yaitu yang ini
0,237, kita ketik 0,237. Untuk yang B kita lihat lagi. Untuk yang B tadi. Nah, untuk yang B ini 0,302. Kita tulis 0,302. Untuk SA dan SB-nya itu kita juga lihat di SPSS. Nah, ini di bagian koefisien standar errornya itu 0,68. Kita klik 0,68. Kita tulis 0,068. Lalu kita lihat juga di SPSS. Bagian koefisien yang koefisien standar errornya itu 0,68. Kita tulis 0,68. 0,068. Nah, ketika sudah terinput semua, kita langsung klik di kalkulator. Nah, ini untuk p-value-nya. Nah, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan Sobel test itu menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,00006 yang lebih kecil dari batas signifikan, yaitu 0,05. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa hipotesis ini tuh hipotesis keempat ini tuh diterima. Artinya kepuasan kerja itu terbukti berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Nah, dengan kata lain, lingkungan kerja itu dapat meningkatkan kinerja karyawan secara tidak langsung melalui peningkatan kepuasan kerja. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.